Dalam perjalanannya di Old Trafford, Ten Hag ternyata sempat mengalami konflik dengan para pemain Manchester United. Hal ini terjadi karena kebijakan taktisnya maupun sikap tegasnya yang terkadang sulit diterima. Perseteruan antara Ten Hag dan sejumlah pemain utama diumumkan ke publik seiring menurunnya performa tim. Tidak hanya pemain muda, beberapa pemain senior juga terlibat dalam konflik yang mengganggu stabilitas tim. Andre Onana mengatakan Ten Hag merupakan pelatih yang terlalu banyak gaya dan sulit menerima kritikan dari anak asuhnya. Christian Eriksen juga mengaku tidak menyukai pelatih berkepala pelontos itu yang terlalu sering memasang taktik monoton. Namun, sesaat setelah itu dan kekalahan yang memalukan atas West Ham, Ten Hag pun akhirnya dipecat tidak hormat dan langsung menunjuk Van Nistelrooy. Setelah beberapa kali dilatih pelatih interim Van Nistelrooy, MU justru menggacor dan menunjukkan performa cemerlang. Setan Merah meraih menang telak 5-2 atas Leicester City dan menang meyakinkan 2-0 menghadapi PAOK FC di Liga Eropa. Kemudian pasukan Setan Merah menahan juga imbang Chelsea dan kembali meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Leicester City. Para pemain Setan Merah bahagia luar biasa melihat kebangkitan Manchester United. Andre Onana mengaku ruang ganti Setan Merah jauh lebih baik dan kondusif bersama Ruud van Nistelrooy. Yang tak kalah menakjubkan adalah penampilan Amad Diallo yang berhasil mencetak brace usai dimanfaatkan Nistelrooy. Padahal sebelumnya pemain ini selalu dicadangkan oleh Ten Hag. Selain itu ada Bruno yang juga berhasil kembali mencetak gol serta membuktikan kalau Van Nistelrooy berhasil memaksimalkan kemampuannya Bruno. Sementara itu Amorim pun sudah punya target besar untuk menuntut anak buahnya untuk tampil maksimal. Makanya banyak supporter Setan Merah langsung menjuluki Amorim sebagai the next Alex Ferguson. Namun pelatih Portugal ini meresponnya dengan kerendahan hati. Ia menyebut dirinya masih enggak pantas disamai dengan Sir Alex yang jauh lebih baik. Kemudian apabila Ineos menuruti keinginannya, pelatih asal Portugal ini sudah membidik beberapa pemain incaran. Seperti Amorim disebut-sebut akan merayu Pedro Gonçalves, yang mana pemain asal Portugal ini tampil memukau dengan catatan 5 gol. Ditambah lagi Amorim telah membujuk Ineos untuk segera mengamankan gelandang 26 tahun ini. Amorim juga akan merombak sektor penyerangan dengan memboyong Victor Gyökeres. Peranan striker tajam ini sangat dibutuhkan, mengingat penyerangan Setan Merah terkesan mandul sejauh ini. Kemudian rencana belanja gila-gilaan Amorim tentunya akan mengancam wajah lama Setan Merah. Pasalnya, pelatih kelahiran Lisbon ini gak bakal segan-segan mendepak pemain yang tampil buruk. Ada nama Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund terancam didepak Amorim dalam waktu dekat jika mereka gagal tampil gacor. Casemiro juga terancam dipecat karena faktor usia. Ruben Amorim terpantau telah mengunjungi Old Trafford untuk pertama kalinya sebagai manajer baru Manchester United. Ia tiba di United untuk hari resmi pertamanya sebagai pelatih kepala pada hari Senin. Ia secara resmi berfoto di lapangan di mana ia melakukan tur keliling stadion. Ia dibawa ke area pers dan berpose untuk difoto di sisi lapangan, serta melihat foto-foto orang-orang yang datang sebelumnya. Pelatih kepala yang baru mendapat kesempatan untuk bertemu beberapa pemainnya, beberapa di antaranya belum dipanggil ke tim nasional masing-masing. Ia terlihat berpelukan hangat dengan Mason Mount dan Kobbie Mainoo, tertawa bersama Lenioro, dan mengobrol dengan produk Akademi Toby Collier awal minggu ini. Sebagai pelatih kepala tetap ketujuh sejak kepergian Sir Alex Ferguson, Amorim menghadapi tantangan besar di depannya, yaitu mencoba memperbaiki keadaan dan membawa United kembali ke puncak sepak bola Inggris. Namun, ia telah menerima musik kepercayaan dari kapten barunya Bruno Fernandes yang memilih sifat yang ia yakin akan bermanfaat bagi Amorim. Amorim dikenal sebagai pelatih yang tidak hanya percaya pada potensi pemain muda, tetapi juga melindungi mereka dari tekanan berlebih, seperti yang diungkapkan oleh Fernandes. Menurut Fernandes, Amorim selalu membela para pemain mudanya dalam setiap kesempatan, memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Dia juga selalu menjaga pemainnya
agar tetap percaya diri dan memberikan yang terbaik di lapangan. Di United, beberapa pemain muda yang diharapkan bisa mendapat manfaat dari pendekatan Amorim adalah Leny Yoro, Kobbie Mainoo, Alexandre Garnacho, Amad Diallo, dan Rasmus Højlund. Para pemain ini berpotensi menjadi kunci kekuatan United untuk waktu dekat. Kedatangan Amorim tidak hanya bisa menjadi perubahan bagi skuad muda United, tetapi juga bisa menginspirasi para pemain berpengalaman untuk turut membantu membangun tim yang lebih kuat. Sebagai pelatih baru, Ruben Amorim membawa filosofi yang berbeda dari Erik ten Hag. Ten Hag sering menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan 2 gelandang bertahan. Amorim dikenal lebih menyukai formasi 3-4-3. Perubahan sistem ini bisa membuka peluang bagi beberapa pemain yang sebelumnya jarang tampil, meskipun ada juga pemain yang mungkin kehilangan posisinya. Manchester United telah mengidentifikasi Viktor Gyökeres sebagai target transfer utama, terutama setelah penunjukan manajer baru mereka, Ruben Amorim. Gyökeres tampil luar biasa, mempertahankan rekor gol yang konsisten untuk Sporting Lisbon, dan ia memiliki klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 100 juta euro. Rumor menyebutkan bahwa Gyökeres mungkin akan menyusul Ruben Amorim ke Manchester United, di mana Amorim akan mengambil peran sebagai pelatih minggu depan. Dan spekulasi berkembang bahwa Ruben Amorim, manajer Manchester United yang baru, akan mencoba mendatangkan penyerang Sporting Victor tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 23 gol hanya dalam 17 pertandingan musim ini, dan kabarnya bisa saja dijual dengan harga 75 juta euro. Di tempat lain, posisi Van Nistelrooy pun dipertanyakan pada era kepelatihan baru Manchester United. Pasalnya, Ruben Amorim akan memboyong staf yang menemaninya di Sporting CP. Van Nistelrooy sendiri memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Manchester United. The Devils menjadi salah satu klub yang ia bela saat masih aktif bermain. Tidak heran jika Van Nistelrooy sendiri ingin bertahan untuk membantu klubnya. Ia bahkan rela mengambil jabatan lain untuk tetap memberikan kontribusi. Amorim secara resmi akan mulai menangani Manchester United pada Senin 11 November 2024. Beberapa pemain Manchester United sudah menegaskan kecocokannya dengan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy pun ikut membantu menjaga optimisme klub setelah kehilangan pelatih utama. Andre Onana kemudian berharap agar pelatih asal Portugal itu tetap memakai jasa Ruud van Nistelrooy begitu ia tiba di Old Trafford. 100%, itu orang yang sangat baik, pelatih yang sangat baik. Jawabnya pada TNT Sport ketika ditanya apakah ia ingin Van Nistelrooy dipertahankan. Sejak ia di sini, ia banyak membantu kami. Ia punya banyak pengalaman dan banyak memberi nasihat kepada kami, ungkap Onana. Ia tampil luar biasa sejak ia di sini. Tentu saja kami memilikinya beberapa hari sebagai pelatih kepala. Ia berbeda, tapi ia melakukannya dengan luar biasa. Apa yang ia lakukan fantastis dan para pemain bahagia, tegasnya. Akan tetapi Andre Onana menambahkan dirinya hanya sekedar memberikan saja. Keputusan soal masa depan Ruud van di Manchester United tetap ada di tangan Ruben Amorim. Tetapi pada akhirnya ia bukanlah sesuatu yang bisa kami putuskan. Klub telah mengambil keputusan dan kami harus menerimanya, ujarnya. Namun ini harus menjadi urusan dirinya dan klub karena pada akhirnya merekalah yang harus duduk di meja perundingan dan memutuskan apa yang terbaik untuk klub, tegas Onana.